Selamat datang di podcast kita hari ini. Kali ini kita akan merambah ke dunia bisnis dengan membahas sesuatu yang gak kalah penting. Yuk kenal break-even point? Setiap pengusaha dan pebisnis pasti ingin tahu rahasia di balik titik impas ini. Jadi, bersiaplah untuk menggali lebih dalam. Karena di sini kita tidak hanya berbicara tentang angka, tetapi juga cerita sukses dan strategi jitu untuk mencapai break-even point yang menguntungkan. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, Aku Deswita. Aku Putri. Aku Mukita. Aku Saras. aku Izat. Dan aku Fatim. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. BEP atau break-even point adalah titik impas di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak menghasilkan keuntungan ataupun kerugian. BEP merupakan salah satu indikator penting yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengukur kinerjanya. Dengan memahami BEP, perusahaan dapat membuat perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih efektif. Lalu pada bagian tujuan, yaitu tujuan dari analisis BEP adalah untuk mengetahui titik impas suatu perusahaan. Dengan mengetahui titik impas, perusahaan dapat memperkirakan berapa banyak unit produk yang harus terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Selanjutnya, aku akan ngejelasin apa sih itu manfaat dari BEP. Analisis BEP memiliki beberapa manfaat, antara lain yaitu yang pertama, membantu perusahaan untuk menentukan target penjualan. Yang kedua, membantu perusahaan untuk menentukan harga jual produk. Yang ketiga, membantu perusahaan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Dan yang keempat, membantu perusahaan untuk membuat keputusan strategis. Sebelum itu, kalian harus tahu 3 hal ini. Yang pertama ada harga pokok. Harga pokok adalah biaya yang dikeluarkan untuk membuat sesuatu. Harga pokok produksi adalah biaya pokok yang dikeluarkan untuk memproduksi sebuah barang. Sedangkan harga pokok penjualan adalah biaya yang dikeluarkan dalam produksi sebuah barang, mencakup biaya bahan pokok, tenaga kerja, dan biaya lain-lain. Selanjutnya ada harga jual. Harga jual adalah harga yang ditetapkan untuk menjual sesuatu. Harga jual harus menutupi harga pokok dan memberikan laba bagi perusahaan. Yang ketiga ada kapasitas produksi. Adalah jumlah produk yang dapat dibuat dalam satu waktu tertentu. Kapasitas produksi dipengaruhi oleh jumlah mesin, jumlah tenaga kerja, waktu kerja, dan teknologi. Yang selanjutnya adalah rumus BEP. Rumus BEP yakni biaya tetap dibagi margin kontribusi. Dengan keterangan BEP adalah titik impas, biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah seiring dengan perubahan volume penjualan, dan margin kontribusi adalah harga jual dikurangi biaya variabel. Pada materi BEP kali ini, kita juga bakal membahas mengenai studi kasus analisis kelayakan bisnis UMKM Ramtaro PYKRP. Yang pertama kali dilakukan ialah analisis pendapatan pada bisnis PYKRP, di mana pendapatan sendiri ialah jumlah nilai pada produk yang diperjualkan di tempo waktu yang ditentukan, lalu dikali dengan harga jual. Usaha PYKRP menargetkan penjualan per hari yaitu 50 pieces dengan harga jual sebesar Rp15.000 per piecesnya. Di sini terdapat tabel perincian pendapatan usaha per bulan bisnis PYKRP, di mana estimasi target penjualan per harinya yakni sebesar 50 pieces, lalu dengan harga jual sebesar Rp15.000 per piecesnya, total pendapatan per bulan yang diharapkan ialah sebesar Rp22.500.000. Dan yang kedua, kita masuk ke analisis keuntungan. Keuntungan merupakan hasil pengurangan jumlah pendapatan dengan total biaya yang dikeluarkan pada bisnis PYKRP. Sebuah bisnis dapat dikatakan untung apabila jumlah pengeluaran lebih kecil dibandingkan jumlah pendapatan yang diperoleh. Rincian laba yang diperoleh pada bisnis PYKRP dapat dilihat pada tabel berikut. Di sini terdapat total pendapatan atau TR yang diharapkan sebesar Rp22.500.000. Lalu terdapat total biaya atau TC sebesar Rp12.960.000.
maka keuntungan rata-rata per bulan yang diharapkan ialah sebesar Rp9.540.000. Setelahnya, kita masuk ke perhitungan BEP atau break-even point. BEP merupakan kondisi stagnan, yaitu di saat perusahaan tidak menghasilkan laba atau keuntungan, namun tidak juga mengalami kerugian. Di sini terdapat perhitungan BEP produksi, di mana total biaya dibagikan dengan harga jual. Total biaya yang sebesar Rp12.960.000 dibagikan dengan harga jual sebesar Rp15.000. Maka didapatkan angka 864 sebagai angka dari BEP produksi. Lalu yang kedua, terdapat perhitungan BEP harga dengan total biaya dibagikan dengan jumlah produksi. Total biaya sebesar Rp12.960.000 dibagikan dengan jumlah produksi sebesar 50. Maka didapatkan harga Rp259.200 sebagai BEP harga pada UMKM bisnis rempeyek KRP. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa bisnis UMKM rempeyek KRP mendapatkan BEP produksi sebesar 50 pieces dan BEP harga sebesar Rp259.200. Maka kesimpulannya adalah bisnis rempeyek KRP sangat layak untuk dijalankan. Selanjutnya, kita mau berbagi strategi jitu gimana cara mencapai BEP. Yang pertama adalah pangkas biaya rutin. Bicarakan ulang biaya sewa, biaya iklan, dan lain-lain. Yang kedua, efisiensi. Dengan atur alur kerja, buang yang tidak perlu, dan manfaatkan teknologi. Yang ketiga, jual lebih mahal. Tunjukin nilai produkmu, bikin target pasar yang jelas, dan tentukan harga yang tepat, serta buat produkmu berbeda. Yang keempat, jual lebih banyak. Promosikan dengan cerdas, bentuk tim penjualan, bikin promo, dan berikan layanan pelanggan yang terbaik. Yang kelima, pelajari data. Perhatikan keuanganmu. Pakai data untuk ambil keputusan dan hitung untung ruginya. Semoga bermanfaat. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan and thank you for watching.